Nyonya, mobil sudah siap. Supir sudah menunggu di depan, kata Paman Leon memberitahu Fiona yang akan pergi ke kantor hari itu. Suruh dia menunggu, aku mau ke atas sebentar mau melihat kondisi Abimana sebelum berangkat ke kantor. Tadi aku lihat raut wajahnya berubah saat menerima bingkisan. Aku jadi khawatir padanya dan Tiara. Aku ke atas dulu, ucap Fiona. Baik Nyonya, kalau ada apa-apa Nyonya bisa memanggil saya. Baiklah. Fiona pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam lift. Perasaannya tidak enak melihat perubahan raut wajah Abimana tadi. Ia tidak ingin mood anaknya berubah lagi karena sejak kedatangan Tiara suasana hatinya terlihat lebih baik. Lift pun terbuka. Fiona melangkahkan kakinya menuju ke kamar Abimana. Pintu kamar Abimana masih tertutup, sedangkan pintu ruangan di sebelahnya yaitu ruang kerja Abimana terbuka lebar. Mereka pasti ada di ruang kerjanya, gumam Fiona. Ia pun beralih menuju ke ruang kerja Abimana. Matanya langsung membelalak melihat pemandangan di depannya. Abim, hentikan! Terjerit Fiona dari depan pintu. Bagaimana ia tidak menjerit? Ia begitu syok melihat tangan Abimana sedang mencengkram leher Tiara dengan kuat sampai gadis itu tampak sudah lemas tak berdaya. Belum lagi keadaan ruang kerja itu yang sangat berantakan. Pecahan kaca dan hiasan lainnya berserakan di lantai. Abimana belum menurunkan tangannya. Pria itu seperti sedang kesetanan. Fiona tentu tidak tinggal diam. Ia segera berlari menghampiri mereka. Abim, lepaskan dia. Tiara bisa mati kalau kau mencekiknya. Teriak Fiona berusaha menyadarkan anaknya. Lepaskan Abim, pakik Fiona dengan histeris. Sambil menarik tangan anaknya bahkan memukul-mukul tangan itu agar melepaskan Tiara. Seolah baru tersadar dari apa yang ia buat, Abimana tersentak dan menatap kedua mata Tiara yang sayu karena tidak berdaya. Tiara, teriak Fiona. Abimana melepaskan tangannya hingga membuat Tiara jatuh ke lantai. Tiara langsung tergeletak di lantai sambil terbatuk-batuk. Dadanya masih terasa sesak. Ia berusaha keras untuk menghirup udara sebanyak mungkin sambil memegangi lehernya yang kesakitan. Kalau tadi Fiona sedikit saja terlambat datang, gadis itu mungkin sudah tinggal namanya saja. Tiara, kau tidak apa-apa. Bagaimana kondisimu Tiara? Tanya Fiona sambil memangku kepala gadis itu di pangkuannya. Kepala Tiara tiba-tiba terasa pusing bukan main. Ia tidak mampu menjawab pertanyaan Fiona. Pandangan matanya kian memudar. Dalam penglihatannya Nyonya Fiona sudah terbayang-bayang. Semakin lama semakin memudar. Hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Bagaimana kondisinya dokter? Tanya Fiona pada dokter keluarga yang sedang memeriksa Tiara. Saat Tiara pingsan tadi, Fiona segera memanggil Paman Leon untuk membantu membawa Tiara ke kamarnya. Setelah itu ia pun memanggil dokter untuk memeriksanya. Bagian lehernya mengalami memar. Saya akan memberikan resep obat untuk meredakan nyeri dan mengurangi memarnya. Untuk sementara waktu biarkan nona ini beristirahat dulu Nyonya, jawab dokter dengan serius. Lalu bagaimana dengan tenggorokannya dokter? Apa baik-baik saja atau ada luka? Jujur saya sangat khawatir sekali dengan kondisi Tiara. Apalagi tadi dia sempat pingsan, tanya Fiona yang masih sangat panik. Untuk sementara ini Nona Tiara mungkin akan sedikit kesulitan untuk berbicara atau menelan makanan dan minuman. Tapi Nyonya jangan khawatir. Kalau dia banyak istirahat dan rutin minum obat yang saya resepkan, dia akan segera sembuh. Dan satu lagi, sebaiknya dia jangan makan makanan bertekstur keras dulu. Harus yang lembut agar mudah menelannya. Jelas dokter panjang lebar. Baik dokter.
Ini resep obatnya Nyonya. Kalau terjadi sesuatu pada Nona Tiara, Nyonya bisa segera menghubungi saya, ucap sang dokter sebelum pamit pulang sembari memberikan resep obat pada Fiona. Pasti dokter, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama Nyonya, saya permisi dulu. Setelah dokter itu pergi, Fiona memberikan resep obat itu kepada Paman Leon dan memintanya untuk membeli obat tersebut di apotik terdekat. Paman Leon, tolong beli obat ini di apotik ya, biar Tiara bisa cepat minumnya. Kalau dia sudah sadar nanti. Baik Nyonya, kalau begitu saya pamit keluar dulu ke apotek Nyonya. Ya, hati-hati Paman. Paman Leon pun keluar dari kamar itu. Kini tinggallah Fiona dan Bibi Alice saja yang berada di kamar tersebut. Fiona berjalan mendekati tempat tidur dan duduk di pinggirnya. Ia menatap gadis yang masih tidak sadarkan diri itu. Wajah gadis itu tampak masih pucat. Fiona merasa kasihan sekali kepadanya. Tiara jadi seperti ini semua karena ulah anaknya. Bibi, untuk sementara waktu sebaiknya Tiara tidak usah mengurus Abim dulu ya, sampai kondisinya benar-benar sehat kembali. Aku takut hal yang tidak diinginkan bisa terjadi pada gadis ini, ucap Fiona yang masih menatap ke arah Tiara. Baik Nyonya, saya yang akan membantu mengurus keperluan Tuan Muda. Sementara waktu, Nyonya tidak perlu khawatir soal itu, saut Bibi Alice. Terima kasih Bi, aku tidak mengerti apa yang membuat Abim mengamuk lagi. Padahal moodnya sudah berubah baik saat Tiara mulai mengurusnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia bisa mengamuk seperti tadi, keluh Fiona. Maaf Nyonya, saya dengar dari Leon Tuan Muda baru saja menerima sebuah bingkisan. Apa mungkin bingkisan itu yang membuat Tuan marah-marah, kata Bibi Alice menaruh curiga. Fiona pun baru teringat kembali akan bingkisan tadi pagi. Rasanya yang dicurigai Bibi Alice memang benar. Bibi benar, aku rasa ada sesuatu tentang bingkisan itu. Nanti aku akan mengeceknya kalau Abim sudah tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Abim Nyonya? Dia masih di ruang kerjanya. Biarkan aja dulu Bi, aku takut dia mengamuk lagi seperti biasa dan menyakiti banyak orang. Biarkan aja dia menenangkan dirinya dulu. Nanti baru kita bujuk baik-baik. Fiona sudah hafal betul sifat buruk Abimana jika sudah mengamuk. Fiona tampak menghela nafas dengan berat. Putranya itu masih belum hilang juga sifat buruknya kalau sudah mengamuk. Bi, sepertinya aku lupa menceritakan pada Tiara tentang Abim. Tiara harus tahu apa saja yang Abim sukai dan tidak, termasuk kalau dia kumat dan mengamuk seperti ini. Kalau Abim mengamuk lagi, seharusnya Tiara membiarkan Abim mengamuk sendiri dan tidak perlu mendekatinya, tambah Fiona. Benar Nyonya, mungkin Tiara belum tahu karakter Tuan Muda. Nanti saya juga akan membantu mengingatkan Tiara lagi tentang Tuan Muda, saut Bibi Alice. Sementara di dalam ruang kerjanya yang masih berantakan, Abim terduduk lesu di atas kursi rodanya. Kedua tangannya tampak luka-luka akibat terkena pecahan kaca tadi tak dihiraukannya. Entah kenapa yang muncul dalam kepalanya saat ini adalah wajah Tiara yang memohon kepadanya untuk tidak menyakiti dirinya sendiri. Setelah itu, wajah Tiara yang menatap sendu ke arahnya saat tangannya mencekik leher gadis itu juga bermain di kepalanya. Haruskah ia menyesal akan perbuatannya itu? Abimana menghela nafas panjang. Ia menutup matanya sekejap untuk menghilangkan wajah Tiara di pikirannya. Tapi semakin kuat ia menghilangkan wajah itu, malah semakin sulit ia mengusirnya. Aku telah menyakitinya, gumam Abimana dalam hati. Hari ini Fiona tidak jadi berangkat ke kantor. Kejadian tadi pagi membuatnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke kantor. Ia masih khawatir akan kestabilan emosi Abimana yang belum mereda serta kesehatan Tiara setelah mendapat perlakuan buruk dari Abimana.
Setelah dari kamar Tiara, Fiona tampak masuk ke ruang kerjanya sendiri. Ia sepertinya menelpon seseorang. "Halo Jo," sapa Fiona begitu panggilan itu tersambung. "Halo Nyonya, apa hari ini Nyonya jadi datang ke perusahaan?" tanya Jody, asisten Abimana. Mendengar pertanyaan dari Jody membuat Fiona menghela nafas berat. Ia menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. "Sepertinya hari ini saya tidak jadi ke perusahaan," jawab Fiona dengan malas. "Kenapa Nyonya? Apa ada sesuatu yang terjadi?" selidik Jody. "Kok benar, ini tentang Abimana. Tadi barusan dia mengamuk lagi dan parahnya perawat barunya yang bernama Tiara jadi korban," jawab Fiona yang masih trauma dengan apa yang ia lihat di ruang kerja Abimana tadi. "Korban? Maksud Nyonya?" tanya Jody penasaran. Ia tahu bagaimana tuan mudanya kalau sudah mengamuk. Karena itu, ia bertanya pada Fiona karena penasaran sekaligus khawatir dengan apa yang tuan mudanya itu lakukan. Ceritanya panjang, intinya Abimana mengamuk dan melukai gadis itu. Makanya saya tidak jadi pergi ke perusahaan. Padahal Abimana moodnya sudah bagus sejak perawat baru itu bekerja di sini. Tadi pagi ini Abimana berulah lagi. Sepertinya dia mengamuk karena bingkisan yang dia terima tadi pagi, jawab Fiona menceritakan apa yang terjadi pada Jody. Sama halnya seperti Abimana, Fiona juga sangat mempercayai Jody karena memang sudah lama ia bekerja untuk perusahaan mereka sebagai asisten kepercayaan Abimana. Maka dari itu, bukan hal baru jika Fiona bercerita tentang Abimana pada Jody. Nyonya, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya lebih diperketat lagi pemeriksaan barang-barang yang ditunjukkan untuk Tuan Abimana. Apalagi Tuan kondisinya sedang tidak stabil seperti ini. Nyonya tahu sendiri kan, semenjak kecelakaan banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan Tuan Abimana. Saya khawatir para pesaing bisnisnya mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Tuan Abimana. Mereka menjatuhkan Tuan dengan merusak moodnya sehingga emosinya terus-menerus tidak stabil. Itu juga bisa sangat berpengaruh pada kesembuhan Tuan juga Nyonya. Dan tidak hanya tentang barang-barang untuk Tuan Abimana. Saya rasa Nyonya juga harus membatasi siapa saja yang bisa bertemu langsung dengan Tuan Abimana, jelas Jody panjang lebar. Fiona mengangguk mendengar penjelasan dari Jody. Rasanya benar apa yang dikatakan oleh Jody. Beberapa hari yang lalu Abimana mengamuk setelah bertemu dengan Carla. Tadi pagi ia mengamuk lagi setelah menerima sebuah bingkisan. Apa itu ada hubungannya lagi dengan Carla? Fiona rasa ia harus segera mengeceknya. Fiona mendadak pusing memikirkan tentang ini. Sepertinya ia harus mengikuti saran dari Jody. "Baiklah, kau benar, saya akan mengikuti saranmu. Ngomong-ngomong, tolong kau handle dulu rapat hari ini dan tolong antarkan berkas yang harus ditandatangani hari ini ke rumah. Sekalian ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu langsung," ucap Fiona. "Baik Nyonya, siang nanti setelah jam makan siang saya akan ke sana. Sekalian ada hal penting juga yang ingin saya bicarakan pada Nyonya," kata Jody yang membuat Fiona penasaran. "Hal penting?" ulang Fiona. "Iya Nyonya, tapi saya tidak bisa membicarakan ini di telepon. Sebaiknya saya bicarakan nanti saat bertemu dengan Nyonya." Suara Jody terdengar serius saat mengatakan hal ini. "Baiklah, saya tunggu kedatanganmu." "Baik Nyonya." Fiona pun mematikan panggilan tersebut. Ia jadi penasaran apa yang akan Jody bicarakan kepadanya. Kemudian ia teringat beberapa hari yang lalu saat ia berada di perusahaannya untuk meeting, Jody juga sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Tapi waktu itu mereka belum sempat bicara lagi karena sudah sampai di ruangan meeting. Sepertinya memang ada hal yang penting. Pandangan Fiona lalu tertuju pada sebuah foto di atas meja kerjanya. Foto saat ia sedang bersama putra sematawayangnya waktu Abimana pertama kali menjadi CEO dari perusahaan keluarga mereka.
Di foto itu, Abimana tampak gagah dengan setelan jasnya sedang berdiri di samping Fiona yang duduk di kursi. "Abim, Mami harap kau bisa seperti dulu lagi, Nak. Mami mau kau mengurus perusahaan lagi seperti dulu. Kau anak Mami yang sangat hebat, bukan anak Mami yang lemah dan mudah dijatuhkan oleh orang," ucap Fiona sambil memandangi foto mereka. Tanpa sadar ada air mata yang menetes dari sudut matanya. Sementara itu di tempat lain ada sepasang pria dan wanita yang sedang tertawa lepas karena mendapatkan laporan kalau Abimana kembali mengamuk hari ini karena bingkisan yang ia terima. Mereka adalah Carla dan Edward. Carla adalah mantan kekasih dari Abimana, sedangkan Edward adalah musuh bebuyutan Abimana dari dulu. Bahkan sejak mereka masih kuliah di universitas yang sama, Edward selalu cemburu pada Abimana yang selalu menjadi yang terbaik. Dari kuliah sampailah ke dunia bisnis, Abimana mampu menjadi pengusaha muda nomor 1 di kota itu. Kasihan sekali Abimana, ternyata dia masih saja mencintaiku, ucap Carla dengan sombongnya. Saat ini Carla sedang berada di ruangan Edward di perusahaan milik pria itu. Edward juga seorang pengusaha, sama seperti Abimana. Bedanya Edward ini pengusaha yang sangat licik. Ia rela menggunakan segala cara asalkan bisnisnya semakin lancar. "Bagaimana denganmu? Jangan-jangan kau juga masih mencintainya?" ledek Edward. "Aku mencintainya? Kau bercanda? Aku tidak sudi dengan pria cacat seperti itu. Dulu memang aku mencintainya. Itu karena dia pria yang paling sempurna menurutku. Tapi sekarang lihatlah, bahkan berjalan saja dia tidak mampu," hina Carla tanpa belas kasih. Edward tergelak mendengar hinaan Carla untuk Abimana. Lihatlah wanita ini. Begitu mudahnya dia melupakan kekasihnya hanya karena kekasihnya itu sudah cacat. "Kau kejam sekali sayang. Walau bagaimanapun dia adalah kekasihmu dulu." "Ya ampun Edward, ayolah berhenti meledekku. Itu dulu, sekarang aku tidak mau lagi padanya. Aku malu kalau punya kekasih yang cacat sepertinya." Carla mengatakan itu secara terang-terangan tanpa ragu. Edward nampak menaikkan sudut bibirnya. Ia senang kini Carla yang dulu milik Abimana sudah masuk ke dalam pelukannya. Edward berjalan mendekati Carla lalu memeluk pinggang ramping wanita itu. "Aku senang sekali kau sudah tidak mencintainya lagi sayang. Dengan begitu akhirnya aku bisa memilikimu. Kau tahu, sewaktu kau masih dengannya aku bahkan sudah menyukaimu," bisik Edward di telinga Carla. "Dan sekarang aku milikmu," saut Carla yang membuat Edward melebarkan senyumnya. "Tentu sayang, kau hanya milikku. Jadi aku harap kau tetap mau membantuku untuk menjatuhkan perusahaan milik mantanmu yang cacat itu," ucap Edward penuh makna. "Kau tidak usah khawatir, kau kan tahu sendiri aku sudah menaruh seseorang yang bekerja di perusahaan Abimana untuk melancarkan rencanamu," ujar Carla lalu mengalungkan tangannya di leher Edward. "Kau memang yang terbaik sayang. Seharusnya sudah dari dulu kau menjadi kekasihku," puji Edward lalu mendaratkan ciuman tepat di bibir Carla. Gadis itu tampak tidak ragu untuk menyambutnya. "Bersama."